Kalau orang itu sholatnya benar, maka sholat itu akan melatih dia untuk berubah, bertransformasi jadi orang baik. Syarat pertama, kalau ingin mendapatkan surga Firdaus tadi, dan kebahagiaannya diturunkan ke bumi, dibawa sampai mati, masuk ke alam kubur lebih bahagia lagi, maka amalan pertama untuk melatih menguatkan iman itu, coba berlatih untuk menunaikan sholat dengan khusyuk. Kalau Anda kerjakan benar sholat ini, maka apa yang Anda dapatkan? Teman-teman ingat betul, saya mau tanya sebentar. Keabadian yang abadi disebut dengan sa'id. Kalau kita ingin turunkan ke dunia percikannya, kita dapatkan usahanya disebut dengan apa? Masih ingat? Aflah itu kalau didapatkan, kata dasarnya apa tadi? Falahun. Lihat baik-baik. Kata Allah dalam Al-Quran tadi, kalau ingin mendapatkan falahun, amalan pertama sholat. Makanya ketika dipanggil sholat, kalimat falah dilekatkan pada panggilan sholat. 5 kali diingatkan. Begitu muadzin kemudian azan memanggil Anda, hayya 'alas shalah. Anda bertanya, ya Allah kenapa kami mesti sholat? Dijawab, hayya 'alal falah. Yuk, pagi ayo. Yang sejati datang sini. Belum dapat sujud, belum dapat ruku, saya berikan. Makanya ketika orang sholatnya benar, dia akan mendapatkan 5 keutamaan. Saat di dunia nih, belum ke akhirat, 5 keutamaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak sholat. Atau orang sholat tapi sholatnya nggak khusyuk. Sebab syarat mendapatkannya khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Bukan alladzina hum fi sholatihim saja, tapi ada kalimat khasyi'un. Artinya yang tidak khusyuk saja nggak akan dapat, apalagi yang nggak sholat. Apa yang 5 ini? Lihat baik-baik. 1. Orang yang sholatnya benar, pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dirubah dulu perilaku hidupnya menjadi perilaku yang lebih baik. Kalau orang itu sholatnya benar, maka sholat itu akan melatih dia untuk berubah, bertransformasi jadi orang baik. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sumber keburukan cuma 2, kalau bukan fahsya itu munkar. Maaf, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor itu fahsya. Di orang sholat kata Allah, mustahil berkata-kata kotor. Orang sholat tidak akan pernah mencela. Orang sholat tidak punya kata-kata jorok. Jadi kalau ada sekarang orang yang sholat senang mencela orang lain, itu berarti ada masalah dalam sholatnya. Dan dia belum dijamin sebagai ahli surga terbaik. Dan hidupnya nggak bahagia. Nggak bahagia. Aneh nih. Sholat tapi senang celah orang. Aneh. Aneh. Yang paling bahaya adalah menikmati celahannya. Itu yang paling aneh. Anda ngaji. Anda ikut taklim. Taklimnya sesuai Quran. Taklimnya petunjuk sunnah. Anda sholat, Anda puasa. Tapi Anda masih senang mencela orang lain. Dan menikmati celahan itu. Kalau nggak mencela, kayaknya nggak komplit kehidupan. Maka ada yang salah dengan ibadah Anda. Apa itu khusyuk? 2 maknanya. Dan saya tutup di sini. Apa yang 2 itu? 1. Kebanyakan orang sholat masih membawa dunia dalam sholatnya. Makanya kalau pengen khusyuk kata Allah, maka Anda rasakan akan bertemu Allah. Rumusnya Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Rasakan secara singkat, mungkin itu sholat terakhir yang Anda akan kerjakan dalam kehidupan. Mungkin di sholat itu Anda wafat. Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu sudah kelihatan dari sebelum sholat, dia sudah merasa persiapan menghadap Allah. Persiapan ke manusia aja, dia sudah siap-siap mandi dulu, ganti pakaian, pakai parfum, macam-macam dan sebagainya. Hanya memenuhi undangan manusia. Allah mengundang Anda 5 kali dalam sehari. Ya maaf, mengabulkan doa Anda, mencukupkan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, disiapkan Anda. Harusnya apa? Penampilan sempurna. Kata Quran, orang khusyuk itu kelihatan sebelum sholat, pakaiannya kelihatan. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kalau tiba panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Di anak cucu Adam tuh kelihatan. Kalau orang khusyuk begitu adzan kelihatan pakaiannya lain. Pakaiannya indah. Khudzu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu. Dipakai, bertemu Allah. Bertemu manusia aja pakaian bagus-bagus. Ini aneh ya, ada orang salah ibadah aja. Orang salah ibadah pakaiannya bagus-bagus. Lihat nih hari-hari tertentu, besok tuh orang mau ke tempat masing-masing tuh. Ada yang pakai jas, pakai dasi, pakai batik, pakai kebaya. Anaknya dibawa, dikuncir 2, bawa manisan macam-macam. Mau salah ibadah aja, tampilan bagus. Masa antum yang benar ibadahnya nggak bagus? Bedakan. Pakaian futsal, pakaian sholat ganti dengan yang sholat. Ini gimana pakaian sholat pakai pakaian futsal? Depannya gambar Messi, belakang Ronaldo. Repot. Malaikatnya juga bilang, kamu salah baju, harusnya Luka Modric.
Hafal saya. Nah, yang mau tanya apa? Mourinho dipecat saya tahu. Lagi nganggur sekarang, ditawarin Benfica dia nggak terima. Sekarang jadi dia komentator di beIN Sport. Nanti sebentar lagi dia akan komentari laga Saudi dengan Qatar dan komentari laga Arsenal dengan Ipswich. Digantikan oleh Solskjaer. Dia super sub dulu. Ya, super sub. Ya, the baby assassin, ya pembunuh yang berwajah baby face. Masuknya di akhir-akhir, gol. Sekarang melatih dia 5 kali kemenangan, belum kalah sama sekali. Saya hafal itu. Tapi masih di urutan ke-6. Tapi jaraknya ke yang ke-4 itu tinggal 3 poin lagi. Hafal saya. Liverpool tahu cuma 4 poin sekarang bedanya. Kemarin 7 kalah 2-1 sama Manchester City. Walaupun banyak analisis yang menyebutkan mungkin itu diberikan saja gitu kan. Karena ada yang lain-lain. Hafal kedua Manchester City. Hafal saya. Ayo mau tanya apa lagi? Tottenham Hotspur ke bawahnya. Ada Chelsea, ada Arsenal, baru kemudian Manchester United. Liga Italia, wah udah gak kekejar Juventus. Ya, apa lagi? Dan seterusnya lah. Gak ada ujungnya bahas yang begituan. Jelas ya? Maksud saya, Anda tanya itu saya jawab. Tapi tidak menghilangkan ibadah kita yang lain. Dan apa ruginya? Ya tahajud dah. Apa yang bisa dikerjakan besok, lihat besok. Ya kan tahajud kan bisa besok. Ada orang tahajud jam 10 pagi? Gak ada. Lebih baik Anda kerjakan malam tahajud. Yang tidak bisa dilihat malam bisa dilihat besok. Cara berpikirnya bagaimana kalau besok meninggal? Gak kesampaian teman-teman sekalian. Gak kesampaian. Nah maka dari itu, Anda kalau mau ada panggilan sholat, siap-siap baju yang bagus. Terus sempurnakan. Anda panggilan orang mandi. Panggilan Allah, buka Quran surah 5 ayat 6. Sempurnakan wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wudhu yang baik. Berpakaian yang rapi. Kenapa? Karena boleh jadi saat dipanggil Anda wafat saat itu. Maka wafat Anda dalam keadaan yang suci, dengan keadaan tobat, dengan pakaian terindah pada saat itu. Yang kedua, maaf, orang-orang kurang khusyuk itu saya tutup. Yang kedua itu karena kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jujur pada diri sendiri, jawab pada diri Anda. Sampai sekarang Anda sholat, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan selama ini Anda sholat ribuan kali sujud, ribuan kali ruku. Gak ada yang paham yang dibaca. Sekian persen yang paham, bagaimana sholat Anda bisa khusyuk? Pekerjaan Anda dipahami, urusan akhirat Anda gak dipahami. Di mana cara berpikirnya? Aku yang bagaimana atau engkau yang harus bagaimana? Ya, coba berubah. Nah ini baru satu amalan, belum yang lainnya. Ada 5 amalan lagi yang kalau kita bisa turunkan itu, selain sholat yang khusyuk, maka jaminan tadi akan datang. Baru sholat khusyuk aja 5 datang, apalagi ditambah dengan 5 amalan lainnya lagi. Demi Allah saya katakan, dunia kecil sekali, gak ada nilainya. Akhirat aja enak, nikmat. Saya ketemu Ustaz Arifin beberapa waktu lalu, dan kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan. Saya datang, biasa kita adamin berdoa, duduk. Bang istirahat, bang butuh istirahat, umat udah nunggu. Dah gak usah mikir yang lain, karena beliau cerita masjid, cerita zikro, cerita mana ya, insya Allah nitipin ini, nitipin itu dan seterusnya. Dan yang paling indah adalah bang kita saling panggil weekend. Nikmat, gak ada yang senikmat ini. Zikir Allah, doa. Nah bayangkan sakit tapi masih nikmat gitu. Nikmat. Iya bang, saya paham. Istirahat dulu. Banyakkan nanti orang jengkuk. Saya pamit dulu ya, supaya bisa istirahat, supaya tenang. Lama kita pegangan tangan, ngobrol, saling mendoakan. Itu nikmat. Dan cara berpikirnya kalau sudah pakai iman, semua nikmat. Ada uang nikmat, gak ada uang nikmat, sakit nikmat. Karena cara berpikirnya lain. Nanti kita bertemu lagi, saya terangkan pada Anda. Dan saya contohkan satu kisah. Bahkan ketika ada orang yang diuji Allah dengan ujian yang sangat luar biasa, yang menurut sementara orang itu ujian sangat luar biasa menggetarkan jiwanya dan susah untuk bertahan, tapi orang ini nikmat saja menjalaninya. Nikmat. Ada yang di rumah tangga, ada yang di macam-macam. Contohnya banyak. Satu contoh saya berikan di malam ini. Sekali suami istri, wah luar biasa. Istrinya itu cerewetnya Pak, bukan cuma cerewet, ngeselin bagi suaminya. Maaf Bu ya, bukan ibu maksudnya. Jadi semua yang dikerjakan suami salah. Pengen mangga, ayah kalau kita sekarang dibeli mangga. Kenapa mangga yang ini? Saya pengennya mangga yang lain. Belikan mangga. Kenapa beli mangga aja? Jeruknya mana? Jeruk. Semua. Pokoknya semua yang kerjakan suami salah. Tapi suami tidak pernah mengeluh. Ini kerjakan, itu kerjakan. Satu kali, perhatikan cara memandangnya. Ketika iman sudah masuk ke dalam jiwa. Kata temannya, akhi, istri kamu ini begini, nyusahin kamu. Kenapa kamu gak cari yang lain? Kan gampang ada syariat. Udah pisahin aja cari yang lain. Kamu tenang ibadah. Apa jawabannya? Allah sudah turunkan surga ke saya lewat dia. Kenapa kamu meminta saya untuk menjauhinya dan meninggalkan surga saya? Ini cara melihat dia. Bukankah ketika ada berbagai keluhan saya sabar?
Bukankah sabar mendekatkan saya ke surga? Allah kirimkan tipikal istri seperti ini supaya mendekatkan saya ke surga. Dengan itu kan saya banyak pahala. Saya sabar, pahala banyak. Sudah Allah berikan pahala kepada saya. Kamu malah nyuruh saya untuk berpisah dengan pahala itu. Perhatikan cara berpikirnya. Indah. Kalau rumah tangga seperti ini semuanya enak gitu. Suaminya biasa-biasa, istrinya cantik, luar biasa. Begitu berdandan kelihatan kata suaminya, Masya Allah, wajahnya tak berpaling, mata tak berkedip. Kata istrinya, ya zauji madzabik, sayang kamu kenapa? Wallahi syakiran lillah bihadari. Demi Allah, aku bersyukur mendapatkan istri secantik kamu. Kata istrinya, nahnu fil jannah zauji, kita berdua di surga. Kata suaminya, kok bisa begitu jawabanmu? Iya, kamu bersyukur dengan keadaanku, aku bersabar dengan keadaanmu. Catat. Bukankah orang syukur dan sabar di surga? Tuh lihat, canda-canda orang-orang soleh itu begitu. Nikmat ketawa walaupun nyelekit di hati. Cuman bawaannya enak gitu. Nah, nanti itu ada tuh, nanti saya turunin tuh. Yang di rumah tangga, yang ini, yang itu nanti. Kapan? Pertemuan berikutnya. Jadi kita cukupkan dulu di malam ini apa yang kita pelajari supaya nanti nggak terlampau banyak kita dapat materi, cuma sayang sedikit mengamalkan. Saya sudah tuangkan di sini, banyak saya tuliskan termasuk di keluarga, di macam-macam. Ini saya tulis tapi silahkan Anda baca, kalau ada manfaat silahkan dapatkan, kalau ada yang kurang silahkan sampaikan untuk dikoreksi. Semoga Allah muliakan kita semua insya Allah. Sekali lagi, perbaiki hidup, jangan banyak mainnya, dan sudah. Jangan banyak membuang dengan yang sia-sia, apapun yang dihadapi. Sekali lagi, tolong jaga kondusivitas, bantu negara kita, ketertiban, keamanan. Kalau saya menyampaikan sesuatu ada singgungan dengan yang kekinian, itu maksudnya koreksi masukan-masukan supaya diperbaiki. Jadi kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa besok sesi terakhir fikih ikhtilaf di Masjid Ar-Rahman Kota Baru Parahyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.